Kenapa semua perintah Allah diawali dengan bismillah? Baik itu berupa ucapan maupun itu berupa ingatan, gerakan. Tidak halal sesuatu dimakan tanpa bismillah. Tidak dilindungi seseorang berjalan tanpa bismillah. Dan semua yang kita inginkan tanpa bismillah, semua tidak dihalalkan oleh Allah. Di sini saya akan mengajarkan dan membimbing dan menuntun kita membuka rahasia bismillah. Para hadirin dan jemaah sekalian, kita sama-sama tahu dan sama-sama kita lihat di dalam kalimat bismillah ada keganjilan yang harus kita pelajari, yaitu lenyapnya dan tidak adanya huruf alif. Kenapa tidak ada huruf alifnya? Kita akan lihat dari hukum hijaiyah. Dalam hukum hijaiyah, ba yang telah menjadi bi dinamakan bara'a atau batin. Dia yang memisahkan kita bisa melihat. Akhirnya kita tidak mampu melihat alif itu. Yang kedua, alif. Nama ada, tulisan tidak ada. Alif ini kita tahu alaf atau al-lafwa atau alam batin. Maka ini dinamakan sir atau rahasia atau zatnya Allah. Setelah itu ada huruf sin pendampingnya. Nas, nur, sifat bagi Allah. Jadi kalau sudah zatnya Allah, alif, batinnya Allah, bi, dan sin nurnya Allah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Yang mana dalam kajian kita sama-sama tahu, rangkaian tubuh batin itu adanya batin Allah, zat Allah, dan nurnya Allah. Batin Allah kembali mewujud menjadi nyawa, sementara zatnya Allah kunah, kembali mewujud menjadi rohaninya Muhammad pada batang tubuh kita. Dan nurnya Allah adalah satu yang mewujud pada Adam, batang tubuh rangkaian nur Muhammad daripada Adam. Di dalam mengamalkan bismillah agar kita selalu dengan Allah, dan Allah mengirim batin zat dan nurnya menjadi batang tubuh jiwa batin bagi kita, maka orang tersebut sudah beserta Allah kemanapun dia pergi. Ba alif sin dalam mengamalkannya, setelah kita duduk dengan tenang, kita menarik nafas dengan niat membaca hu. Setelah nafas kita tarik dalam-dalam, kita tahan dalam menyebut bis. Bibir, lidah tidak boleh bergerak. Dalam kita menyebut bis, maka kita melihat hati, mata batin kita melihat batinnya Allah membungkus zatnya Allah dengan cahayanya Allah. Itu yang dinamakan bila. Bismillah, bila. Bila adalah nama kekuasaan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang mampu menghadapi kebilahannya Allah dalam batinnya. Bila adalah sifat sembahan Allah, sifat sembahan bagi diri kita. Seperti yang pernah kita ungkapkan, bahwasanya bila itu adalah kekuatan mutlak, batin mutlak bagi Allah. Jadi tidak lagi kita membaca bismillah dengan mulut, tetapi sudah membaca dengan pandangan. Inilah derajat yang paling tinggi yang sampai kepada Allah. Setelah kita tahan nafas, kita melihat yang tiga itu dengan menyebut bis dalam batin. Millah.
kehadirannya menjadi Allah pada Rahman, masuk kepada sifat kulit, daging urat dan tulang, mengisi segala rongga dan melahirkan wanani rahim, dan dia masuk ke dalam hati, jantung dan manawiyah dalam kening kita. Sifat manawiyah berdiri sifat keumatan. Maka telah mutlaklah bahwasannya batang tubuh itu telah memiliki batang tubuh batin yang namanya rahim. Dan apabila kita sudah didatangi oleh batinnya Allah, dengan satu kali tarikan napas kita sudah menghadirkan batinnya Allah, rohaninya Muhammad dan nurnya Adam mewujud ke dalam rongga hidup kita. Maka kita boleh melaksanakan apapun yang kita akan laksanakan. Dan apabila pekerjaan yang amalan yang kita lakukan tadi sudah sering dan sudah merasa lancar di dalam pelaksanaan iktikaf di malam hari, maka dia akan menjadi satu gerakan napas di saat mau memulai apapun, dan tidak perlu diamalkan lagi setelah arif dan fasihnya kita dalam menjalankan pandangan bismillah tadi. Dan mana zatnya alif menjadi rohani, batinnya alif menjadi nyawa, dan nurnya alif menjadi batang tubuh Adam di jasad kita. Maka inilah dinamakan gerakan bilah atau gerakan batinnya Allah. Nah, disinilah para jemaah, insya Allah apapun yang ada di depanmu, Rahman dan Rahim itu adalah sifat zahir dan sifat batinnya Allah. Jiwa dan raga kita adalah jiwa dan raganya Allah. Laksanakanlah ibadah ini, insya Allah akan menyelamatkanmu. Saat mau tidur amalkan, saat mau jalan kemanapun diamalkan, dan saat mau memulai dan menghadapi apapun, bismillah yang telah menjadi kodrat bagi kita. Setelah kita mampu memandang kodrat tersebut, maka dia akan menjadi kekuatan mutlak, batin mutlaknya Allah. Insya Allah selamat dunia akhirat, lahir dan batin. Insya Allah para jemaah semuanya, para hadirin, bagi yang mengamalkan saya ijazahkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan bismillah kata orang, bismillah kata kita. Tapi bagaimanapun Allah mengatakan manta'inin alal rububiyah, dan lihatlah setiap apa yang kamu baca. Makanya dikatakan Al-Quran, ain itu melihat. Jadi